Kami mencoba menciptakan suasana belajar yang inklusif, menghargai setiap potensi siswa, membantu mereka berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Saya melihat sendiri ada sebagian anak-anak yang sangat berbakat dalam menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis. Mereka mampu mengarang puisi, menulis cerpen, mahir bercerita, dan mendongeng. Sebagian dari anak-anak juga terlihat sangat menyukai ilmu matematika. Mereka mampu mengenal dan mengamati konsep jumlah, waktu, dan prinsip sebab akibat, mampu mengamati objek dan mengerti fungsi dari objek tersebut, dan pandai dalam memecahkan masalah yang menuntut pemikiran logis. Ada juga yang sering sekali tertarik dengan alam sekitar. Mereka memiliki kemampuan untuk memahami dan menikmati alam, serta berbagai jenis flora dan fauna dan fenomena alam lainnya. Di sisi lain, anak yang memiliki kecerdasan kinestetik biasanya memiliki kontrol pada gerakan keseimbangan, ketangkasan, dan lebih menyukai pembelajaran secara nyata yang menggunakan gerakan fisik, suka menari, dan menyukai pola hidup sehat. Tidak ketinggalan, ada juga anak-anak yang memiliki keterampilan bermusik. Rasa mereka terhadap musik sangat kuat. Mereka mampu mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara, peka terhadap ritme, melodi, dan intonasi, serta kemampuan memainkan alat musik. Begitu pula, ada anak-anak yang sangat perhatian terhadap orang lain, memiliki rasa simpati dan empati yang tinggi, memiliki pengetahuan akan diri sendiri, dan bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Ada juga yang senang sekali mencoret-coret, menggambar, melukis, dan membuat karikatur. Anak-anak seperti ini biasanya mempunyai potensi kecerdasan spasial, yaitu kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat dan juga mengenal bentuk dan benda secara tepat. Profesor Dr. Howard Gardner, seorang psikolog dan ahli pendidikan dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, menyimpulkan satu teori tentang multiple intelligence atau kecerdasan ganda. Kecerdasan ini dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Maka dari itu, mari kita terus bantu anak-anak kita untuk bertumbuh sesuai dengan potensi mereka. Online Student Project Fair. Halo semua, selamat bergabung kembali di Online Student Project Fair Sekolah Metodis 2 Palembang. Malam ini kita akan melanjutkan untuk berbagi ilmu pengetahuan, informasi, dan kreativitas guru-guru serta siswa-siswi Sekolah Metodis 2. Kesempatan kali ini, giliran kami dari tim SMP Metodis 2 yang akan memperlihatkan hasil kolaborasi dari guru dan siswa-siswi SMP Metodis 2. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan dan informasi terus berkembang dan bukan bersifat tetap. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk tetap up to date sehingga pembelajaran sehari-hari tetap relevan. Nah, bagi papa mama dan orang tua pendamping yang saat ini tengah menyaksikan, saya terus mendorong agar kita semua terus mendukung proses belajar anak-anak selama masa pandemi tetap berkualitas dan relevan. Baiklah, kita tidak akan berlama-lama lagi. Saatnya, sekarang kita akan menyaksikan Online Student Project Fair SMP Metodis 2. Online Student Project Fair SMP
SMP Metodis 2. Halo semua, nama saya Murjila. Saya biasa dipanggil Ibu Jila. Saya mengajar mata pelajaran IPA di SMP Metodis 2 Palembang. Halo semua, nama saya Grace Kurniawan. Saya adalah salah satu siswi di SMP Metodis 2 Palembang. Tentu, setiap hari adalah hari yang spesial. Namun, khusus malam ini, saya diberikan kesempatan untuk mewakili teman-teman saya guna mempresentasikan kembali sebagian pelajaran IPA yang telah kami pelajari. Presentasi Grace hari ini berjudul Membuktikan Hasil Ekskresi Paru-paru, yang secara singkat nanti Grace akan menjelaskan fungsi penting dari paru-paru yang merupakan sebagian dari tubuh kita. Selalu siap, saya harap teman-teman dapat menyimaknya sampai selesai. Dan semoga ilmu pengetahuan dan informasi ini berguna bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan percobaan untuk membuktikan hasil ekskresi paru-paru dengan menggunakan air kapur. Sebelumnya, kita harus tahu dulu, apa itu ekskresi? Ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Adapun organ-organ penyusun sistem ekskresi adalah kulit mengeluarkan keringat, ginjal mengeluarkan urin, hati mengeluarkan empedu atau cairan berwarna hijau yang memiliki rasa yang sangat pahit. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, sekarang saya akan membuktikan bahwa paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dengan melakukan percobaan berikut ini. Berikut alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 1. Kapur sirih, 2. Air, 3. Sedotan plastik, 4. Labu Erlenmeyer, 5. Gelas kimia, 6. Sendok plastik, 7. Pengaduk. Caranya adalah masukkan kapur sirih ke dalam gelas kimia dan tambahkan air. Aduk hingga merata. Diamkan beberapa saat agar mengendap. Setelah mengendap seperti ini, masukkan pada labu Erlenmeyer. Hati-hati, jangan sampai endapannya ikut termasuk. Nah, sudah cukup. Lalu bagikan pada labu Erlenmeyer A dan B. Tiup air kapur pada labu A dengan menggunakan sedotan plastik. Bandingkan dengan air kapur yang berada di labu B yang tidak kita tiup. Wah, ternyata air pada labu A yang telah kita tiup
menjadi lebih keruh dibandingkan air pada labu B. Ketika menghembuskan napas pada air kapur, maka air kapur akan berubah menjadi keruh. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya reaksi antara air kapur atau CaOH 2 kali dengan karbon dioksida atau CO2 sehingga membentuk endapan. Apabila ditulis dalam reaksi kimia adalah sebagai berikut. CaOH 2 kali plus CO2 menjadi CaCO3 plus H2O. Air kapur mengandung kalsium hidroksida yang merupakan senyawa kimia yang dihasilkan ketika mencampur air dengan kapur sirih. Ketika kita tiupkan udara ke air kapur, karbon dioksida yang terkandung di udara yang kita tiupkan tadi bereaksi dengan kalsium hidroksida di air kapur dan menghasilkan kalsium karbonat, yaitu senyawa yang menyebabkan air kapur menjadi keruh. Dari hasil percobaan ini dapat disimpulkan bahwa udara yang kita tiupkan mengandung karbon dioksida yang merupakan hasil dari proses pernafasan. Jadi, tugas paru-paru adalah mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Jika tidak dikeluarkan, zat tersebut akan menjadi racun dalam tubuh kita. Baiklah, hari ini kita telah belajar sesuatu yang baru tentang fungsi lain dari paru-paru. Selain sebagai alat pernafasan, juga sebagai alat yang mengeluarkan zat yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati. Online Student Project Fair. Halo semua, perkenalkan nama saya Doni Marolo Huta Barat, biasa dipanggil Mr. Doni. Saya di sini sebagai guru seni budaya SMP Metodis 2 Palembang. Halo, saya Holly dan saya Shalom. Kami berdua adalah siswi SMP Metodis 2 Palembang. Pokoknya malam ini akan sangat seru sekali. Sebentar lagi saya akan mempersilahkan Holly dan Shalom untuk tampil menjelaskan kembali tentang pelajaran seni yang telah mereka kuasai. Bicara soal seni, seni merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat luas sekali. Namun, secara khusus, malam ini kami akan mempresentasikan sesuatu mengenai seni suara. Judul presentasi kami malam ini adalah mengaransemen vokal grup, dan ini akan sangat menyenangkan. Jadi pastikan teman-teman menyaksikannya sampai selesai ya. Siap!
Online Student Project Fair. Halo semua, nama saya Norita Pesiahaan, biasa dipanggil Miss Norita. Saya mengajar mata pelajaran IPS dan prakarya di SMP Metodis 2 Palembang. Nama saya Meta Chen, saya merupakan salah satu siswi di SMP Metodis 2 Palembang. Malam ini saya akan memberikan kesempatan kepada Meta untuk mewakili teman-teman guna unjuk kemampuan kreatifnya yang selama ini sering kita diskusikan pada mata pelajaran prakarya. Saya sangat senang kalau malam ini dapat mewakili teman-teman saya untuk memperlihatkan aksi kreatif kami. Pelajaran prakarya merupakan salah satu jam pelajaran yang saya tunggu. Karena saya merasa diberi kebebasan untuk bisa berekspresi tanpa dibatasi nilai tertentu. Nah, malam ini Meta akan mempresentasikan teknik melukis di atas media kardus bekas. Di sini kami diajarkan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang luas. Kalau mau berkreasi, tidak perlu mahal. Kalian bisa memanfaatkan barang bekas sebagai media pendukung. %100% siap. Good luck, Meta. Pada dasarnya, setiap kita memiliki imajinasi yang tidak terbatas. Dan ini menjadi modal untuk kita dapat mengasah diri kita menjadi pribadi yang kreatif. Salah satu ide kreatif adalah misalnya dengan melukis. Melukis merupakan salah satu kegiatan yang menyenangkan bagi beberapa orang. Saat melukis sebuah objek, si pelukis dapat menuangkan secara bebas ide dan imajinasinya di berbagai media yang ada. Salah satunya adalah dengan menggunakan karton atau kertas gambar yang bersih dan dengan permukaan yang rata. Untuk melukis indah di atas kardus bekas, alat dan bahan yang diperlukan adalah beberapa lembar kardus bekas. Tetapi teman-teman harus memastikan bahwa permukaannya rata. Palet, kuas, wadah berisi air, gunting, dan cat akrilik. Atau teman-teman dapat menggantinya dengan spidol atau juga cat air. Namun di sini saya menggunakan cat akrilik dikarenakan cat akrilik mampu menutupi dasar kardus dengan sempurna sehingga pewarnaannya terlihat lebih bagus. Dan juga saya memerlukan beberapa ATK. Nah, kita akan memulai melukis indah di atas media kardus bekas. Langkah-langkahnya adalah: pertama, kita akan membuat beberapa pola segi empat pada media kardus bekas sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Pertama, kita akan membuat beberapa pola segi empat pada kardus sesuai ukuran yang diinginkan. Lalu setelah kita membuat polanya, kita akan memotong kardus bekas tersebut dengan rapi. Setelah selesai memotong kardus-kardus bekas ini menjadi beberapa bagian, kita akan mulai membuat sketsanya. Teman-teman, sketsanya sudah selesai nih. Untuk catatan, teman-teman dapat menggambar sketsa apa saja yang diinginkan. Setelah membuat sketsanya, kita akan mulai mewarnainya.
Lukisannya sudah selesai nih teman-teman. Bagus kan? Kardus bekas ini selain dapat dibuat menjadi media lukisan, juga dapat dimanfaatkan untuk menjadi karya-karya lain yang tak kalah bernilai loh teman-teman. Contohnya, seperti tempat pensil ini nih teman-teman. Jadi kesimpulan untuk proyek kita kali ini adalah setiap orang bisa berkarya dan menciptakan hal-hal baru, baik berupa gagasan atau karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada. Dengan adanya gagasan dan karya yang baru, kita bisa memajukan diri kita sendiri dan orang lain, serta berani untuk berpikir out of the box. Terima kasih sudah bersama-sama saya berkarya hari ini. Tuhan memberkati. Online Student Project Fair. Halo, saya Yoga Ari Darmawan. Saya di sini sebagai guru seni budaya dan prakarya di SMP Metodis 2 Palembang. Dan saya Angeli. Dan saya Sophie. Kami berdua merupakan murid SMP Metodis 2 Palembang. Ya, sebentar lagi saya akan mempersilahkan Angeli dan Silviana untuk uji menjadi koki-koki cilik. Salah satu prinsip yang diajarkan oleh Sir Yoga dalam pelajaran prakarya dan seni budaya adalah jangan takut mencoba untuk membuat suatu karya. Nah, malam ini kita akan membuat bahan umbi-umbian menjadi makanan kekinian. Siap dong! Semoga ini menjadi inspirasi dan selamat menyaksikan. Kali ini kita berdua akan membuat makanan yang berbahan umbi-umbian. Angel, kamu tahu nggak apa yang termasuk dalam umbi-umbian? Umbi itu ubi kan? Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Nah, perubahan ini pula yang berakibat pada perubahan anatominya. Organ yang membentuk umbi, terutama batang, akar, atau modifikasinya. Terus apa aja sih yang termasuk umbi-umbian? Yang termasuk dalam umbi-umbian yaitu kentang, singkong, ubi ungu, ubi jalar, dan talas. Oh, banyak juga ya jenisnya? Iya, kira-kira kita mau buat apa ya yang berbahan umbi-umbian? Mamaku sih dulunya seringnya buat tape. Gimana kalau kita buat gabin tape aja? Gabing tape mah udah biasa. Gimana kalau kita buat gabing tape bervarian rasa? Boleh juga tuh, siapa takut. Yuk kita buat, ayo! Oke, di sini saya akan menjelaskan bahan apa saja yang akan kita pakai. Nah, di sini ada tape, gabin, telur, gula, air, susu kental manis, tepung terigu, dan bermacam varian flah dan topping. Dan mangkok untuk mencampurkan semua bahan. Mula-mula, kita akan membuat adonan isinya terlebih dahulu. Pertama, masukkan tape. Kedua, masukkan gula. Ketiga, masukkan susu kental manis. Keempat, masukkan tepung terigu. Kelima, masukkan air. Lalu aduk hingga merata. Proses selanjutnya, masukkan adonan yang telah kita buat tadi. Lalu isi di antara kepingan gabing. Lakukan terus-menerus hingga adonan yang telah kita buat tadi habis.
kita oles di antara kepingan gabin, langkah selanjutnya kita potong gabin menjadi beberapa bagian. Terus, teman-teman bisa memotong menjadi 2 bagian dengan cara menyilang atau membelah 2 bagian. Proses selanjutnya, kita akan menggoreng gabin tape. Namun sebelum kita menggoreng gabin tape, kita akan mengoleskan gabin tape dengan adonan telur. Setelah kita mengoleskan ke adonan telur, kita langsung menggoreng gabin tape tersebut secara merata dan menggunakan minyak secukupnya. Setelah menggoreng gabing tape, langkah yang paling terakhir adalah menghias dan memberi topping pada gabing tape agar dapat dilihat lebih menarik. Teman-teman boleh menghias sekreatif mungkin dan sesuka hati teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Sampai jumpa. Online Student Project Fair. Selamat malam semua, saya Murdawati, merupakan salah satu guru di SMP Metodis 2 yang mengajar mata pelajaran IPA. Halo, nama saya Niko Wijaya. Saya merupakan siswi SMP Metodis 2, Palembang. Malam ini adalah malam yang sangat seru, di mana perwakilan siswa-siswi SMP Metodis 2 diberi kesempatan untuk mewakili teman-teman mengkomunikasikan kembali sebagian dari apa yang telah mereka pelajari. Presentasi saya malam ini adalah untuk menjelaskan proses tentang pemisahan 2 zat padat dengan cara menyublim. Mungkin ada istilah yang masih asing di telinga teman-teman. Apa itu menyublim? Seperti apa itu menyublim? Zat seperti apa yang bisa dipisahkan? Nah, secara detail dan lebih jelasnya tentang proses menyublim, teman-teman diharapkan mengikuti online student project fair sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, pada pertemuan ini kita akan melakukan praktek tentang pemisahan campuran. Kita tahu campuran terdiri dari 2 zat atau lebih. Nah, untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran harus dipisahkan. Pemisahan dapat dilakukan dengan metode fisika. Yang akan kita lakukan adalah pemisahan dengan cara sublimasi. Prinsip sublimasi adalah memisahkan 2 zat padat, yang dimana salah satu zat padat tersebut memiliki wujud dapat menyublim dari wujud padat ke wujud gas. Teman-teman, kita akan memisahkan 2 zat padat yang telah tercampur. Di sini terdapat pasir dan kapur barus
yang akan kita pisahkan. Dan kita akan mendapatkan kembali kapur barus. Kita memilih kapur barus karena memiliki sifat dapat berubah dari wujud padat ke wujud gas. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah kawat kasah, kaki 3, bunsen, gelas kimia, kaca arloji, pengaduk, dan korek api. Bahan yang kita perlukan adalah pasir, kapur barus dengan berbagai warna, dan es batu. Ayo kita mulai ke langkah-langkahnya. Campurkan pasir dan kapur barus di gelas kimia. Lalu kita aduk hingga sampai tercampur rata. Letakkan gelas kimia di atas kaki 3 yang telah dilapisi kawat kasah. Siapkan es batu di kaca arloji. Letakkan kaca arloji yang berisi es di atas gelas kimia. Oke, mari kita mulai sublimasinya. Ingat, prinsip sublimasi adalah memisahkan dua zat padat, yang dimana salah satu zat padat tersebut memiliki wujud dapat menyublim dari wujud padat ke wujud gas. Kita hidupkan api bunsen. Lalu kita tunggu hingga terjadi penguapan di bawah kaca arloji dan di sekitaran gelas kimia. Sekarang kita lihat hasilnya di sekitaran gelas kimia dan di bawah kaca arloji. Dengan menyublim, kapur barus dan pasir telah terpisah. Nah teman-teman, sekarang kita telah belajar bagaimana cara memisahkan kapur barus dan pasir menggunakan menyublim. Asik kan belajar IPA? Sekian dari saya, terima kasih. Online Student Project Fair. Setiap orang dapat mendefinisikan pengertian kolaborasi dengan cara yang berbeda-beda. Namun benang merahnya tetap pada satu kata kunci, yaitu kerjasama. Bagi saya sendiri, kolaborasi adalah sebuah proses kerjasama untuk menelurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju satu tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kolaborasi antara guru dan siswa-siswi Sekolah Metodis 2 akan kembali hadir besok malam pada Online Student Project Fair SMA Metodis 2. Sampai jumpa besok malam, stay curious, stay kreatif.